and ticket prices. So I was saying we have 6-7 million tickets on sale. Tetapi ada rasa kekhawatiran bahwa apakah ini akan terjadi. Berita utama sepak bola hari ini. Usai tuduh Erick Thohir dan curiga pada FIFA, kini TMJ sebut FAM sengaja menyabotasenya. AFC resmi sanksi timnas Malaysia kalah WO, Vietnam melampiaskan kebahagiaan. AFC konfirmasi mundurnya negara pesaing. Bagaimana nasib Indonesia? Konflik dengan Ragnar Oratmangun CS, pelatih termuda di Liga Belgia resmi dipecat. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Usai tuduh Erick Thohir dan curiga pada FIFA, kini TMJ sebut FAM sengaja menyabotasenya. Kisruh besar kembali mengguncang sepak bola Malaysia setelah konflik terbuka antara tokoh berpengaruh Tunku Ismail Idris dengan Football Association of Malaysia semakin memanas menyusul putusan dari Court of Arbitration for Sport terkait kasus 7 pemain naturalisasi tim nasional Malaysia. Kasus ini bukan hanya soal regulasi pemain, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan narasi yang melibatkan federasi, klub, pejabat sepak bola, hingga supporter. Tunku Ismail Idris yang dikenal luas sebagai TMJ sekaligus pemilik klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim secara terbuka mengungkap berbagai dugaan masalah internal yang menurutnya telah lama terjadi di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia. Keputusan CAS yang menolak banding Federasi Malaysia membuat sanksi terhadap 7 pemain naturalisasi tetap berlaku. Putusan tersebut mempertahankan hukuman larangan bermain selama 1 tahun akibat kasus pemalsuan dokumen kewarganegaraan yang menjadi dasar proses naturalisasi pemain tersebut. 7 pemain yang terseret dalam kasus ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, serta Hector Hevel. Berdasarkan temuan dalam proses hukum, para pemain tersebut dinyatakan tidak memiliki garis keturunan Malaysia bahkan hingga generasi kakek dan nenek, yang merupakan salah satu syarat utama dalam aturan naturalisasi pemain menurut regulasi sepak bola internasional. Setelah putusan tersebut keluar, TMJ secara terbuka menyampaikan berbagai tudingan serius terhadap sejumlah pihak di dalam federasi. Melalui pernyataannya di media sosial, ia menyampaikan bahwa terdapat individu-individu di dalam federasi yang tidak menyukai perannya dalam dunia sepak bola Malaysia karena dianggap menghambat praktik tertentu yang berkaitan dengan kepentingan finansial. Ia menyampaikan secara langsung bahwa beberapa orang di dalam federasi pernah datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam memperoleh proyek tertentu. Bahkan ada juga yang meminta bantuan perlindungan agar tidak diselidiki oleh lembaga anti korupsi Malaysia yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ia menjelaskan secara langsung bahwa berbagai permintaan tersebut membuatnya semakin yakin bahwa terdapat kepentingan tertentu di balik dinamika internal federasi. Menurut penjelasan TMJ, ketegangan tersebut semakin meningkat ketika pemerintah Malaysia memberikan dukungan dana kepada tim nasional. Ia menilai bahwa bantuan tersebut justru memicu kecemburuan di antara pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan proyek sepak bola nasional. Ia menyampaikan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut, sehingga muncul upaya untuk menjatuhkan pihak lain yang dianggap menghalangi kepentingan mereka. Dalam pernyataan lanjutan, TMJ juga mengungkap dugaan bahwa beberapa pengurus federasi melakukan pertemuan dengan kelompok supporter nasional seperti Ultras Malaya, sejumlah media, serta aktivis media sosial. Ia menyampaikan secara langsung bahwa pertemuan tersebut bertujuan membangun narasi tertentu di ruang publik untuk menyudutkan dirinya terkait kasus 7 pemain naturalisasi. Ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap reputasinya dan terhadap proyek pengembangan sepak bola yang selama ini ia dorong. TMJ menegaskan bahwa inti dari kasus tersebut sebenarnya sangat jelas, yaitu pemalsuan dokumen administratif dalam proses naturalisasi pemain. Ia menyatakan bahwa masalah tersebut bukan berkaitan dengan kelayakan kewarganegaraan secara umum, tetapi berkaitan dengan validitas dokumen yang diajukan dalam proses registrasi pemain. Ia mempertanyakan secara langsung mengapa federasi tidak menggunakan dokumen resmi dari lembaga pemerintah Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan bahwa seharusnya dokumen dari lembaga tersebut menjadi dasar utama dalam proses verifikasi identitas dan kewarganegaraan pemain. Dalam pernyataannya, TMJ juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengajuan dokumen yang dianggap tidak sah tersebut. Ia menyampaikan bahwa pertanyaan utama seharusnya diarahkan kepada agen pemain dan pihak internal federasi yang memproses dokumen tersebut.
Ia menegaskan bahwa para pemain seharusnya tidak dijadikan pihak yang menanggung seluruh kesalahan apabila memang terdapat pihak internal yang mengetahui adanya masalah sejak awal namun tetap melanjutkan proses registrasi pemain. Selain itu, TMJ juga menyinggung peran FIFA dalam proses persidangan di CAS. Ia menyampaikan bahwa dalam sesi argumentasi di Pengadilan Olahraga Internasional tersebut, pihak FIFA disebut tidak mampu memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya mengenai bukti keterlibatan para pemain dalam proses pemalsuan dokumen. Ia menjelaskan bahwa ketika panel hakim meminta penjelasan mengenai bukti bahwa para pemain secara aktif bersekongkol dalam pemalsuan tersebut, tidak ada jawaban yang dapat memberikan kejelasan penuh mengenai hal tersebut. TMJ kemudian membandingkan kasus ini dengan kasus lain yang pernah diputus oleh CAS sebelumnya, di mana seorang pemain sepak bola wanita yang mengakui secara langsung melakukan pemalsuan dokumen hanya menerima hukuman larangan bermain dalam jumlah pertandingan tertentu untuk tim nasional, namun masih diperbolehkan bermain bersama klubnya. Ia menilai bahwa perbedaan penanganan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam penerapan sanksi dalam kasus-kasus serupa di dunia sepak bola internasional. Di akhir pernyataannya, TMJ menyimpulkan bahwa tanggung jawab utama dalam kasus ini seharusnya berada pada pihak internal yang memproses dan menyetujui dokumen naturalisasi sejak awal. Ia menilai bahwa individu-individu yang berada di dalam sistem tidak boleh melepaskan tanggung jawab mereka dengan menjadikan tokoh lain sebagai kambing hitam di ruang publik. Ia juga menegaskan bahwa memanfaatkan supporter dan media untuk membentuk opini publik merupakan langkah yang tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional. Kontroversi ini semakin memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika politik dalam sepak bola modern, di mana keputusan administratif dapat berkembang menjadi konflik besar yang melibatkan berbagai kepentingan. Kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia kini bukan hanya menjadi persoalan hukum olahraga, tetapi juga menjadi simbol dari perdebatan yang lebih luas mengenai transparansi, integritas, dan tata kelola sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan selanjutnya dari konflik ini akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola Malaysia, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi federasi sepak bola lain di kawasan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internasional dan pengelolaan organisasi yang transparan. Ketegangan yang terus berkembang antara Tunku Ismail Idris dengan Football Association of Malaysia tidak hanya berhenti pada polemik pernyataan publik semata, tetapi juga mulai memunculkan perdebatan besar mengenai tata kelola sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Banyak pengamat menilai bahwa konflik ini mencerminkan adanya perbedaan visi dalam pengembangan sepak bola nasional antara kelompok yang mendorong reformasi struktural dengan kelompok yang mempertahankan sistem lama yang telah lama berjalan di federasi tersebut. Situasi ini membuat publik Malaysia semakin memperhatikan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi sepak bola nasional dilakukan, terutama ketika kasus besar seperti skandal naturalisasi pemain mencuat ke permukaan. Kasus 7 pemain naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Hevel menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Ketika Court of Arbitration for Sport menolak banding Federasi Malaysia dan mempertahankan sanksi larangan bermain selama 1 tahun, keputusan tersebut secara otomatis memperkuat temuan awal yang sebelumnya diberikan oleh FIFA mengenai pelanggaran administratif dalam proses naturalisasi pemain. Keputusan hukum tersebut memicu gelombang diskusi di kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara. AFC resmi sanksi timnas Malaysia kalah WO, Vietnam melampiaskan kebahagiaan. Keputusan besar dan mengguncang akhirnya resmi dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia terhadap timnas Malaysia dalam kasus pelanggaran serius yang melibatkan penggunaan pemain naturalisasi ilegal, sebuah keputusan yang tidak hanya mengubah peta persaingan, tetapi juga langsung mengubur harapan Malaysia untuk tampil di ajang bergengsi Piala Asia AFC 2027. Federasi melalui Football Association of Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menerima putusan dari Komite Disiplin dan Etika AFC setelah melalui proses panjang yang melibatkan investigasi mendalam sidang serta evaluasi bukti terkait pelanggaran yang terjadi dalam 2 pertandingan penting di babak kualifikasi. Dalam keputusan yang dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin dan Etika AFC Jahangir Baglari, Malaysia dinyatakan bersalah karena melanggar regulasi terkait penurunan pemain yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran ini merujuk pada pasal 56 Kode Disiplin dan Etika AFC yang secara tegas melarang penggunaan pemain yang tidak memiliki kelayakan administratif dan legal dalam pertandingan resmi.
Dalam kasus ini, Malaysia terbukti mendaftarkan 7 pemain naturalisasi yang tidak memenuhi syarat, yaitu Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, serta John Irazabal. 2 pertandingan yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah laga melawan Timnas Nepal dan Timnas Vietnam. Pada pertandingan pertama yang digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Malaysia sebelumnya meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kemudian pada laga kedua di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia kembali mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Vietnam. Namun seluruh hasil tersebut kini resmi dianulir oleh AFC. Berdasarkan pasal 25.1 Kode Disiplin dan Etika AFC, kedua kemenangan tersebut diubah menjadi kekalahan dengan skor 3-0 untuk lawan. Artinya Malaysia secara resmi dinyatakan kalah walkover dalam 2 pertandingan tersebut. Keputusan ini langsung berdampak besar terhadap klasemen grup, karena Malaysia kehilangan total 6 poin yang sebelumnya mereka raih dari 2 kemenangan tersebut. Tidak hanya sanksi hasil pertandingan, Federasi Malaysia juga dijatuhi hukuman denda finansial sebesar $50.000 Amerika Serikat, yang jika dikonversikan mencapai ratusan juta rupiah. Hukuman ini semakin memperberat tekanan terhadap federasi yang saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik akibat berbagai polemik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pernyataan resminya, Football Association of Malaysia menyampaikan secara langsung bahwa mereka telah menerima keputusan tersebut dan akan mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari Komite Disiplin dan Etika AFC. Langkah ini diambil sebelum federasi menentukan sikap selanjutnya, termasuk kemungkinan mengambil jalur hukum lanjutan atau menerima keputusan tersebut secara penuh. Dampak paling nyata dari keputusan ini adalah kegagalan Malaysia untuk lolos ke putaran final Piala Asia AFC 2027. Dengan pengurangan poin yang signifikan, Malaysia harus turun ke posisi kedua di klasemen grup F. Sementara posisi puncak kini diambil alih oleh Timnas Vietnam yang langsung melesat dengan koleksi 15 poin. Keunggulan tersebut membuat Vietnam tidak mungkin lagi dikejar oleh Malaysia, mengingat hanya tersisa 1 pertandingan dalam fase kualifikasi. Laga terakhir yang sebelumnya diprediksi menjadi penentu nasib kedua tim kini berubah menjadi pertandingan formalitas semata. Pertandingan yang akan digelar di Hanoi tidak lagi menentukan kelolosan, melainkan hanya berpengaruh pada perolehan poin dalam peringkat FIFA. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang sebelumnya berada dalam posisi kuat untuk lolos, namun harus kehilangan segalanya akibat kesalahan administratif yang fatal. Sebaliknya, keputusan ini menjadi momen kebahagiaan besar bagi Vietnam. Tim berjuluk The Golden Star tersebut secara resmi memastikan diri lolos ke Piala Asia AFC 2027 sebagai salah satu wakil Asia Tenggara. Keberhasilan ini menjadikan Vietnam sebagai tim ke-21 yang memastikan tiket ke turnamen tersebut, sekaligus menegaskan konsistensi mereka sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Lebih menarik lagi, Vietnam bergabung dengan Timnas Indonesia dan Timnas Singapura sebagai wakil Asia Tenggara yang akan tampil di turnamen yang rencananya digelar di Arab Saudi. Kehadiran 3 negara dari kawasan ini menunjukkan peningkatan signifikan kualitas sepak bola Asia Tenggara di level internasional. Sementara itu, masih terdapat beberapa tiket tersisa yang akan diperebutkan oleh tim-tim dari grup lain dalam babak kualifikasi. Persaingan di grup-grup tersebut dipastikan akan semakin ketat karena setiap tim berusaha mengamankan tempat terakhir menuju putaran final. Kasus yang menimpa Malaysia ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh federasi sepak bola di Asia. Regulasi yang ketat terkait kelayakan pemain bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menjaga integritas kompetisi. Kesalahan dalam aspek administratif dapat berujung pada konsekuensi yang sangat besar, bahkan mampu menghapus seluruh hasil yang telah diperjuangkan di lapangan. Bagi Malaysia, kegagalan ini bukan hanya soal kehilangan tiket ke turnamen besar, tetapi juga menjadi titik krisis yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sepak bola nasional. Sementara bagi Vietnam, momen ini menjadi kesempatan emas untuk melanjutkan tren positif dan membuktikan diri di panggung sepak bola Asia, membawa harapan besar dari jutaan pendukung mereka menuju kompetisi paling bergengsi di benua tersebut. Keputusan besar dan mengguncang akhirnya resmi dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia terhadap Timnas Malaysia dalam kasus pelanggaran serius yang melibatkan penggunaan pemain naturalisasi ilegal, sebuah keputusan yang tidak hanya mengubah peta persaingan, tetapi juga langsung mengubur harapan Malaysia untuk tampil di ajang bergengsi Piala Asia AFC 2027. Federasi melalui Football Association of Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menerima putusan dari Komite Disiplin dan Etika AFC setelah melalui proses panjang yang melibatkan investigasi mendalam, sidang, serta evaluasi bukti terkait pelanggaran yang terjadi dalam 2 pertandingan penting di babak kualifikasi.
Dalam keputusan yang dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin dan Etika AFC, Jahangir Baglari, Malaysia dinyatakan bersalah karena melanggar regulasi terkait penurunan pemain yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran ini merujuk pada pasal 56 Kode Disiplin dan Etika AFC, yang secara tegas melarang penggunaan pemain yang tidak memiliki kelayakan administratif dan legal dalam pertandingan resmi. Dalam kasus ini, Malaysia terbukti mendaftarkan 7 pemain naturalisasi yang tidak memenuhi syarat, yaitu Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, serta John Irazabal. 2 pertandingan yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah laga melawan timnas Nepal dan timnas Vietnam. Pada pertandingan pertama yang digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Malaysia sebelumnya meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kemudian pada laga kedua di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia kembali mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Vietnam. Namun seluruh hasil tersebut kini resmi dianulir oleh AFC. Berdasarkan pasal 25.1 Kode Disiplin dan Etika AFC, kedua kemenangan tersebut diubah menjadi kekalahan dengan skor 3-0 untuk lawan. Artinya, Malaysia secara resmi dinyatakan kalah walkover dalam 2 pertandingan tersebut. Keputusan ini langsung berdampak besar terhadap klasemen grup, karena Malaysia kehilangan total 6 poin yang sebelumnya mereka raih dari 2 kemenangan tersebut. Tidak hanya sanksi hasil pertandingan, Federasi Malaysia juga dijatuhi hukuman denda finansial sebesar $50.000 Amerika Serikat, yang jika dikonversikan mencapai ratusan juta rupiah. Hukuman ini semakin memperberat tekanan terhadap federasi yang saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik akibat berbagai polemik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Konflik dengan Ragnar Oratmangun CS, pelatih termuda di Liga Belgia resmi dipecat. Keputusan mengejutkan datang dari kompetisi kasta kedua sepak bola Belgia ketika klub FC Vidender secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih muda mereka, Henk Milkon. Sebuah langkah drastis yang terjadi di tengah performa buruk tim dan dinamika internal yang semakin memanas, termasuk situasi yang melibatkan pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, serta sejumlah pemain lain di dalam skuad. Henk Milkon sebelumnya dikenal sebagai sosok revolusioner yang mencatat sejarah sebagai pelatih termuda di kompetisi kasta kedua Belgia. Setelah dipercaya memimpin FC Vidender pada usia yang baru mencapai 32 tahun, sebuah usia yang sangat muda untuk ukuran pelatih kepala di level profesional Eropa. Penunjukan Milkon pada saat itu dianggap sebagai langkah berani dari manajemen klub yang ingin membangun proyek jangka panjang dengan pendekatan modern, memanfaatkan energi muda, pendekatan taktis progresif, serta visi jangka panjang yang diharapkan mampu membawa klub keluar dari keterpurukan. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Dalam beberapa bulan kepemimpinannya, performa FC Vidender justru mengalami penurunan drastis yang membuat posisi klub semakin terpuruk di dasar klasemen. Pengumuman resmi pemecatan Henk Milkon disampaikan oleh klub melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026. Dalam pernyataan tersebut, pihak klub menyampaikan bahwa klub telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih Henk Milkon. Pernyataan tersebut menjadi konfirmasi resmi berakhirnya masa jabatan pelatih muda tersebut setelah periode singkat yang penuh tekanan dan hasil negatif. Keputusan ini bukan tanpa alasan karena catatan performa tim selama kepemimpinan Milkon sangat memprihatinkan. Dalam 12 pertandingan terakhir, FC Vidender gagal meraih 1 pun poin, sebuah statistik yang menggambarkan betapa seriusnya krisis performa yang dialami tim. Kekalahan demi kekalahan terus menumpuk hingga mencapai titik puncaknya ketika FC Vidender mengalami kekalahan telak melawan Sint-Truidens VV dengan skor 4-1 dalam pertandingan terakhir Henk Milkon sebagai pelatih kepala. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak yang mempercepat keputusan manajemen untuk melakukan perubahan di kursi kepelatihan. Situasi internal tim juga dilaporkan tidak sepenuhnya harmonis. Hubungan antara Henk Milkon dan beberapa pemain disebut mengalami ketegangan, termasuk dengan Ragnar Oratmangun dan sejumlah pemain lainnya. Meskipun Ragnar Oratmangun sendiri lebih banyak absen karena cedera panjang yang dialaminya, dinamika internal tim tetap menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ruang ganti. Cedera yang dialami Ragnar membuatnya tidak dapat memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Dan pada saat yang sama, tim kehilangan salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan kreativitas dan stabilitas dalam permainan. Henk Milkon sendiri datang ke FC Vidender dengan reputasi yang cukup menjanjikan. Sebelum menjabat sebagai pelatih kepala, ia merupakan asisten dari pelatih Nicky Hayen di klub besar Belgia, Club Brugge. Pengalaman tersebut membuat manajemen FC Vidender percaya bahwa Milkon memiliki kapasitas untuk memimpin tim dan membawa perubahan positif.
Ia ditunjuk sebagai pelatih kepala pada bulan September tahun 2025, menggantikan pelatih sebelumnya Vincent Eufrard yang meninggalkan klub dan meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang harus segera diisi. Namun tantangan yang dihadapi Milcon ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ia harus menghadapi skuad yang terbatas, tekanan dari hasil buruk, serta ekspektasi tinggi dari manajemen dan para pendukung. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang sulit, dan meskipun Milcon berusaha menerapkan pendekatan taktis baru dan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain, hasil yang diharapkan tidak kunjung datang. Saat ini, posisi FC Vidender berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Klub tersebut terjebak di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 17 poin dari total 26 pertandingan yang telah dimainkan. Statistik ini menempatkan klub dalam posisi yang sangat berisiko dengan ancaman degradasi yang semakin nyata jika tidak segera terjadi perubahan signifikan dalam performa tim. Sebagai langkah sementara, manajemen klub memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab tim kepada staf kepelatihan yang ada, termasuk Kylian Overmars sambil terus mencari pelatih kepala baru yang dianggap mampu menyelamatkan tim dari keterpurukan. Klub juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Haik Milcon selama masa jabatannya, serta menyampaikan harapan agar ia dapat meraih kesuksesan dalam perjalanan kariernya di masa depan. Pemecatan Haik Milcon menjadi pengingat keras tentang betapa kompetitif dan kejamnya dunia sepak bola profesional, terutama di kompetisi Eropa yang menuntut hasil instan. AFC konfirmasi mundurnya negara pesaing. Bagaimana nasib Indonesia? Kabar besar datang dari markas Konfederasi Sepak Bola Asia yang secara resmi mengonfirmasi perubahan signifikan dalam peta persaingan tuan rumah Piala Asia AFC edisi 2031, sebuah perkembangan yang secara langsung membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia dan federasinya untuk mencatat sejarah baru sebagai penyelenggara turnamen paling prestisius di benua Asia. Konfirmasi resmi ini menjadi sorotan utama karena salah satu pesaing kuat, yaitu Uni Emirat Arab, memutuskan mundur dari proses bidding, sebuah keputusan yang langsung mengubah keseimbangan kompetisi antar negara yang sebelumnya diprediksi akan berlangsung sangat ketat dan penuh tekanan hingga tahap akhir evaluasi. Dalam pernyataan resminya, AFC menjelaskan bahwa proses penerimaan dokumen penawaran tuan rumah untuk Piala Asia AFC edisi 2035 telah resmi rampung. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang diusulkan oleh Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, pada Kongres AFC ke-35. Dalam usulan tersebut, Presiden AFC menegaskan bahwa konfederasi ingin menjajaki kemungkinan menetapkan tuan rumah untuk 2 edisi sekaligus, yaitu edisi 2031 dan edisi 2035, dalam satu siklus kongres yang sama, guna memberikan kepastian jangka panjang, stabilitas perencanaan, serta kesempatan bagi negara tuan rumah untuk mempersiapkan infrastruktur dan logistik secara maksimal. AFC juga menjelaskan bahwa proses bidding untuk edisi 2031 sebenarnya telah diselesaikan sejak tahun sebelumnya, dan proses tersebut berhasil menarik minat besar dari berbagai asosiasi anggota AFC yang ingin menunjukkan kapasitas mereka sebagai tuan rumah kompetisi elit Asia. Sementara itu, undangan resmi untuk pengajuan bidding edisi 2035 diedarkan kepada seluruh asosiasi anggota AFC pada tanggal 27 Agustus tahun 2025 dengan batas akhir pengajuan dokumen resmi ditutup pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Proses administratif ini menjadi bagian penting dari mekanisme seleksi yang ketat, di mana setiap negara penawar harus memenuhi berbagai kriteria, mulai dari kesiapan stadion, infrastruktur transportasi, fasilitas latihan, akomodasi, keamanan, hingga dukungan pemerintah dan federasi sepak bola nasional. Namun perkembangan paling signifikan datang ketika Uni Emirat Arab secara resmi memutuskan untuk menarik diri dari proses bidding tuan rumah Piala Asia AFC 2031. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat penting, karena Uni Emirat Arab sebelumnya dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat dengan pengalaman sebagai tuan rumah Piala Asia AFC edisi 2019, serta memiliki infrastruktur sepak bola modern dan dukungan logistik yang sangat kuat. Mundurnya Uni Emirat Arab secara langsung mengurangi jumlah pesaing utama dan memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara lain yang masih bertahan dalam proses bidding, termasuk Indonesia. Dengan mundurnya Uni Emirat Arab, daftar resmi asosiasi anggota penawar atau bidding member associations kini terdiri dari Australia, India, Indonesia, Korea Selatan, Kuwait, serta penawaran bersama dari 3 negara Asia Tengah yaitu Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.
Penawaran bersama dari 3 negara Asia Tengah ini menjadi salah satu proposal unik yang menunjukkan kolaborasi regional dalam upaya menjadi tuan rumah turnamen besar, sebuah konsep yang semakin populer dalam sepak bola modern. Masuknya Indonesia dalam daftar resmi penawar menjadi bukti nyata keseriusan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia dalam mengangkat status sepak bola nasional ke level tertinggi di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan dan renovasi stadion, termasuk modernisasi berbagai stadion utama yang memenuhi standar internasional, peningkatan fasilitas latihan, serta pengalaman sukses menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional, mulai dari level usia muda hingga kompetisi senior. Faktor-faktor ini menjadi nilai tambah penting dalam proses evaluasi AFC, yang tidak hanya menilai kesiapan saat ini, tetapi juga visi jangka panjang dan komitmen negara penawar terhadap pengembangan sepak bola. Sementara itu, untuk edisi 2035, AFC mencatat 4 negara yang telah secara resmi menyatakan minat sebagai tuan rumah, yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Kuwait. Negara-negara ini dikenal memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan turnamen internasional dan infrastruktur yang sangat mapan, sehingga persaingan untuk edisi tersebut juga diprediksi akan berlangsung sangat kompetitif. AFC menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah berkoordinasi secara intensif dengan seluruh asosiasi anggota penawar untuk menyusun dokumen bidding lengkap yang mencakup seluruh aspek teknis dan operasional. Proses ini akan melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap proposal, termasuk inspeksi langsung ke lokasi stadion, analisis kesiapan logistik, serta penilaian terhadap dukungan pemerintah dan potensi dampak ekonomi serta sosial dari penyelenggaraan turnamen tersebut. AFC juga menekankan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan standar internasional yang ketat. Bagi Indonesia, peluang ini menjadi kesempatan emas untuk mencatat sejarah baru. Jika Indonesia berhasil memenangkan bidding dan ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2031, maka timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar karena secara otomatis lolos sebagai peserta tanpa harus melalui babak kualifikasi. Hal ini juga berarti Indonesia berpotensi tampil dalam 3 edisi Piala Asia secara beruntun. Sebuah pencapaian yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang sedang berkembang di Asia. Selain keuntungan kompetitif, menjadi tuan rumah juga akan memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola nasional, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan investasi di sektor olahraga, hingga peningkatan popularitas sepak bola di kalangan masyarakat. Turnamen ini juga akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini memiliki kapasitas, profesionalisme, dan semangat untuk menjadi bagian penting dari ekosistem sepak bola internasional. Dengan mundurnya salah satu pesaing terkuat dan semakin matangnya kesiapan Indonesia, harapan untuk lihat Merah Putih menjadi tuan rumah turnamen terbesar Asia kini semakin nyata. Semua mata kini tertuju pada proses evaluasi AFC yang akan menentukan negara mana yang dinilai paling layak untuk menggelar ajang bergengsi tersebut. Sebuah keputusan yang berpotensi mengubah wajah sepak bola Indonesia untuk generasi yang akan datang. Momentum besar ini tidak hanya menjadi persoalan administratif semata, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ambisi sepak bola nasional yang selama beberapa tahun terakhir terus mengalami transformasi signifikan di bawah kepemimpinan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Federasi secara konsisten menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki fondasi sepak bola, mulai dari restrukturisasi kompetisi domestik, peningkatan standar stadion, hingga memperkuat hubungan diplomatik dengan FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia. Semua langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru yang tidak hanya kompetitif di lapangan, tetapi juga kredibel dalam aspek organisasi dan penyelenggaraan turnamen internasional berskala besar. Dalam konteks bidding tuan rumah Piala Asia AFC edisi 2031, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu utama. Indonesia kini memiliki sejumlah stadion berstandar internasional yang telah direnovasi atau dibangun ulang dengan spesifikasi modern. Stadion-stadion ini dilengkapi dengan fasilitas keamanan terbaru, sistem pencahayaan kelas dunia, ruang ganti profesional, serta fasilitas media yang memenuhi standar global. Keberadaan stadion-stadion ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya memiliki ambisi, tetapi juga kesiapan konkret untuk menjadi tuan rumah turnamen besar. Selain stadion, aspek transportasi dan akomodasi juga menjadi sorotan penting dalam proses evaluasi. Indonesia memiliki jaringan bandara internasional yang terus berkembang, sistem transportasi perkotaan yang semakin modern, serta kapasitas hotel yang mampu menampung ribuan pemain, ofisial, media, dan supporter dari berbagai negara. Semua elemen ini merupakan komponen krusial yang akan dinilai oleh AFC dalam menentukan kelayakan negara tuan rumah.